Bayangkan sebuah tempat di mana pendidikan bertemu dengan inovasi, di mana setiap langkah adalah perjalanan menuju penemuan, dan setiap ide memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Selamat datang di Universitas Al-Marisa Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Husnul Hatimah SST MKes dengan NIDN 0905068903. Saya merupakan seorang dosen pendidikan profesi bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Al-Marisa Madani. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini disebut dengan PDD UKT PT Bidang Pengajaran untuk Sertifikasi tahun 2026. Dalam video ini saya akan menjelaskan mata kuliah sesuai dengan kepakaran saya, yaitu Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Adapun profil dari mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana merupakan mata kuliah inti pada semester 5. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 3 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 2 SKS praktik dengan kode mata kuliah MU P19. Mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen, di mana saya selaku koordinator mata kuliah. Pembelajaran dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Bahan kajian meliputi masalah kependudukan di Indonesia, konsep pelayanan keluarga berencana, aspek legal kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Bahan kajian juga mencakup sejarah perkembangan program keluarga berencana di Indonesia, kebijakan pelayanan keluarga berencana, metode kontrasepsi, dan prosedur klinis pelayanan keluarga berencana. Selain itu, mahasiswa mempelajari manajemen pelayanan keluarga berencana, konsep kesehatan reproduksi, dan pemantauan tumbuh kembang wanita sepanjang siklus kehidupan. Bahan kajian lainnya yaitu dimensi sosial wanita, masalah kesehatan wanita dalam dimensi sosial, dan kesehatan wanita dalam perspektif gender. Mata kuliah ini juga membahas upaya promotif dan preventif masalah kesehatan, serta screening keganasan pada sistem reproduksi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah ini meliputi aspek sikap, aspek keterampilan umum, aspek keterampilan khusus, dan pengetahuan. Dari S5, mahasiswa mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. S9, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri. S11, mahasiswa menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. KU3, mahasiswa mampu memecahkan masalah dalam pelayanan dan asuhan kebidanan berdasarkan pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab. Keterampilan khusus. Keterampilan khusus KK1, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal. KK2, mahasiswa mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kasus kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi, dan balita. KK4, mahasiswa mampu melakukan pemberian kontrasepsi oral dan suntik sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik profesi. KK5, mahasiswa mampu mendemonstrasikan upaya pencegahan infeksi, pasien safety, dan upaya bantuan hidup dasar.
Kakak 6, mahasiswa mampu melakukan pencatatan asuhan kebidanan yang sesuai dengan sistem rekam medis yang berlaku. Kakak 7, mahasiswa mampu melaksanakan promosi dan KIE terkait kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana dengan menggunakan media yang telah dirancang oleh institusi. Kakak 8, mahasiswa mampu melaksanakan promosi dan KIE terkait kesehatan reproduksi usia remaja. Pelajaran yang saya gunakan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama delivery, kemudian yang kedua interaction, dan yang terakhir adalah assessment. Delivery di sini yang saya maksud adalah menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Pada proses delivery, saya menyampaikan materi dengan menggunakan media PowerPoint, buku teks, jurnal, serta referensi lain yang relevan dengan mata kuliah yang diampu. Kemudian, materi dikaitkan dengan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, yaitu kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Interaction adalah proses yang mendorong mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran. Bentuk interaksi yang digunakan adalah ceramah, kemudian tanya jawab, small group discussion, dan simulasi. Metode ceramah dan tanya jawab digunakan untuk menjelaskan konsep utama serta memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan menanggapi materi. Small group discussion digunakan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami materi, memecahkan masalah, dan mengembangkan keterampilan melalui kelompok-kelompok kecil. Kemudian dari kelompok-kelompok kecil itu menjadi sebuah kelompok besar dan diskusikan bersama untuk memecahkan masalah yang ada. Simulasi digunakan untuk memperjelas konsep dengan memperagakan secara langsung kepada mahasiswa. Assessment adalah sebuah proses penilaian untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran pada mahasiswa. Bentuk penilaian yang saya gunakan di sini yaitu partisipasi 20%, kemudian untuk tugas 20%, kuis 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Melalui penilaian tersebut, saya dapat mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap konsep, keterampilan, dan penerapan kesehatan reproduksi serta keluarga berencana. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sekarang kita sudah masuk di pertemuan ketiga ya. Kemudian kita sebelum memulai perkuliahan sebaiknya kita awali dengan doa. Doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi dimensi sosial perempuan dan permasalahannya di dalam masyarakat ya. Nah, di sini di CPMK 12 dinyatakan itu bahwa mahasiswa itu mampu menjelaskan permasalahan kesehatan wanita dalam dimensi sosial yang berhubungan dengan single parents, kemudian pekerja seks komersil atau PSK,
Kemudian kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual dan pemerkosaan. Jadi itu adalah sub CPMK yang akan kita bahas untuk kesempatan siang hari ini. Nah, ini ada deskripsi singkat dari materi kita. Di negara-negara tertentu, banyak perempuan itu dianggap statusnya lebih rendah daripada laki-laki, ya. Tetapi pada saat ini yang kita lihat sekarang sudah tidak seperti itu lagi, ya, di mana posisinya laki-laki dan perempuan itu adalah setara seperti itu. Dulu untuk melanjutkan pendidikan, yang berhak mendapat pendidikan yang layak itu hanya laki-laki, ya. Kemudian pada saat belakang-belakangan ini barulah muncul lagi pembaharuan bahwa perempuan juga itu berhak mendapat pendidikan yang layak, pendidikan yang tinggi setara dengan laki-laki. Siapa yang mencetuskan itu di Indonesia? Betul, Ibu Kartini, ya, bagus. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, dimensi sosial dalam kesehatan wanita. Apa-apa saja hal-hal yang mempengaruhi status sosialnya itu perempuan di masyarakat. Yang pertama, pendidikan. Kenapa pendidikan mempengaruhi terhadap status dimensinya perempuan? Perempuan yang memiliki status pendidikan yang tinggi dengan status pendidikannya yang kurang, apakah sama kesehatan reproduksinya? Beda kan? Iya, betul. Selain pendidikan, apalagi? Pendapatan keluarga. Apalagi? Pekerjaan seorang. Ibu kasih contoh, ya. Yang dimaksud di sini pekerjaan adalah ibu atau perempuan yang pekerjaannya misalnya ASN atau misalnya dari farmasi atau dari kebidanan, ya. Lama tidak pengetahuannya tentang kesehatan perempuan? Tidak. Berbeda. Kenapa? Karena memang status pengetahuan mereka tidak sama, ya, seperti itu. Kemudian apalagi? Budaya. Setiap di Indonesia ini adalah negara yang banyak budaya di dalamnya. Tentu budaya A, budaya B, dan budaya C itu berbeda-beda, ya. Jadi ada beberapa budaya yang itu budayanya dia akan mempengaruhi status kesehatannya. Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh terkait kesehatan perempuan? Budaya apa ya kira-kira yang kiranya ini merugikan status kesehatan perempuan? Misalnya, ya, Ibu kasih contoh. Rara dari daerah mana? Bulukumba. Bulukumba. Kalau di Bulukumba, apa pantangan ibu hamil? Tidak boleh keluar malam. Oke, tidak boleh keluar malam. Selain itu, terkait konsumsi misalnya? Tidak boleh minum air es. Tidak boleh minum air es. Selain itu, apa lagi? Boleh makan cumi enggak? Boleh. Boleh? Iya. Apa yang tidak boleh yang biasa dimakan? Boleh makan udang enggak? Boleh. Apa yang pantangannya di sana? Yang ibu hamilnya? Apa yuk? Lupa juga. Oke, baik. Jadi ada sebagian dari budaya di Indonesia itu mengatakan bahwa ibu hamil tidak boleh makan cumi-cumi. Ada ibu hamil tidak boleh makan udang. Kenapa? Karena mitosnya bayinya nanti bisa hitam, bayinya bisa bungkuk kayak udang, ya. Itu tidak ada hasil penelitian yang mengatakan seperti itu. Itu hanya budaya. Kira-kira merugikan perempuan tidak? Merugikan. Merugikan. Kenapa? Karena di cumi-cumi, di udang, atau di ikan itu tinggi proteinnya. Makanya itu sangat mempengaruhi dengan status kesehatan, ya. Kemudian apa lagi? Nilai dan norma di masyarakat. Selanjutnya,
Kesetaraan gender. Ini kesetaraan gender merupakan hal yang sangat menarik untuk kita bahas ya. Kesetaraan gender ini sangat di masyarakat itu masih sangat selalu menjadi topik panas, topik yang yang tidak pernah ada habisnya, kesetaraan gender. Sebaiknya posisinya laki-laki dan perempuan itu seperti apa? Setara. Iya, setara. Atau laki-laki di atas, perempuan di bawah? Tidak. Harusnya laki-laki dan perempuan itu setara, ya. Tidak ada yang misalnya diskriminasi gender itu. Apa diskriminasi gender? Perempuan tidak boleh bekerja, ya. Yang boleh cuma laki-laki. Itu namanya diskriminasi gender. Jadi yang namanya diskriminasi gender itu ketika kenapa laki-laki boleh, perempuan tidak boleh. Itu namanya diskriminasi gender ya. Karena sebenarnya perempuan itu makhluk yang sangat kuat. Kuat mana, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kuat perempuan. Kemudian dukungan keluarga, akses pelayanan kesehatan, dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga ini masih banyak. Yang diterima, lowongan pekerjaan misalnya, yang diterima hanya laki-laki, tidak menerima perempuan. Ya kan? Banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita berpikir secara logis bahwa pegawai perempuan kadang itu banyak cutinya. Makanya biasa banyak banyak yang lebih suka laki-laki untuk diterima bekerja. Perempuan banyak cutinya, belum cuti melahirkan, ya kan? Belum kalau mengurus anak. Kalau laki-laki kan dia fokusnya satu, kerja. Nah, ini tadi yang kita bahas sebelumnya ya. Salah satunya itu yang mempengaruhi kesehatan perempuan itu dalam dimensi sosial, single parents. Apa single parents? Orang tua tunggal. Orang tua tunggal, ya. Bisa janda, bisa duda. Nah, apa penyebabnya ini kebanyakan single parents? Kemudian, apalagi yang mempengaruhi kesehatan perempuan adalah pekerja seks komersil. Apa itu pekerja seks komersil? Wanita bayaran. Oke, baik. Jadi kalau dari definisinya kita bisa lihat yang dikatakan pekerja seks komersial itu adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan imbalan bayaran, ya, seperti itu. PSK ini adalah kelompok populasi yang sangat tinggi mengalami resiko gangguan kesehatan pada alat reproduksinya. Ya, kalau PSK, apa semua yang bisa terjadi pada PSK? Apa resiko yang bisa ditimbulkan kalau kita bergonta-ganti pasangan? HIV, bagus. Apalagi? ISK, oke. Apalagi? Apa? AIDS, betul. Apalagi IMS, infeksi menular seksual. Contohnya ada sifilis, ya, ada gonorrhea, dan banyak lagi yang bisa ditimbulkan. Ya, jadi PSK itu adalah kelompok yang rentan. Terus apa dong fungsinya bidan? Untuk apa bidan di sini hadir? Untuk memberikan edukasi kepada seseorang agar tidak melakukan hubungan dengan lebih dari satu orang. Tidak melakukan hubungan lebih dari satu orang, berarti bukan PSK namanya ya. Karena kalau PSK itu memang biasanya bergonta-ganti, ya kan? Ya, tapi jawabannya bagus. Kalau kita bahas masalah PSK ya, perannya bidan di sini adalah betul tadi Rara bilang, memberikan edukasi. Apa yang diedukasi? Pakai kondom, pakai pengaman, ya. Terus kemudian tadi Rara bilang, ibu tidak boleh gonta-ganti pasangan. Betul, tidak boleh gonta-ganti pasangan, ya. Jadi itu perannya bidan, mengedukasi kepada masyarakatnya, kepada si PSK-nya bahwa apa sih hal-hal yang
dapat membahayakan, yang mana yang boleh dilakukan, mana tidak boleh dilakukan. Kemudian kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu kekerasan terhadap perempuan. Sebagaimana yang kita ketahui ya, kasus kekerasan terhadap perempuan itu sangat tinggi. Ya, tinggi sekali kasusnya ini. Baru-baru ini ada yang mengikuti beritanya, ada yang perempuan sampai digunting mulutnya, yang viral, ya kan? Nah, itu salah satunya ya. Jadi WHO mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan berbasis gender yang mengakibatkan penderitaan fisik, penderitaan psikis maupun penderitaan ekonomi. Hal-hal yang dapat menyakiti orang lain itu sudah masuk kekerasan. Ya, kekerasan ekonomi yang mana? Tidak dikasih wewenang untuk bekerja. Misal sepasang suami istri. Oh tidak, perempuan tidak boleh bekerja. Terus tidak dinafkahi. Itu sudah masuk kekerasan ekonomi. Nah, kekerasan ini bisa terjadi di mana? Bisa di rumah, bisa di mana? Tempat kerja, bisa di sekolah, bisa di masyarakat, bahkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi semua tempat itu beresiko kita untuk mengalami terjadinya kekerasan ya. Nah, kemudian kekerasan ya, kita langsung lanjut ke poin selanjutnya adalah pelecehan seksual. Coba siapa? Rara coba baca pelecehan seksual itu apa sih? Pelecehan seksual itu? Pelecehan seksual adalah setiap perilaku bernuansa seksual yang tidak diinginkan oleh korban sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, takut atau terhina. Peras seksual itu adalah ketika salah satunya itu merasa tidak nyaman, merasa terhina. Begitu penjelasannya Rara ya. Nah, contohnya pelecehan seksual itu apa? Salah satunya siulan. Sekarang itu ada undang-undang baru. Ya, undang-undang yang terbaru itu kalau ada orang bersiul, kemudian kita melaporkan, itu bisa kena pidana. Ya, jadi hati-hati. Ini banyak sekali terjadi ya. Sebentar ada lewat cewek cantik, sweet, itu sudah masuk pelecehan seksual, ya. Kemudian apalagi komentar seksual, apalagi mengirim pesan vulgar, termasuk stiker-stiker yang tidak senonoh. Siapa di sini yang biasa mengirim stiker-stiker tidak senonoh? Ayo mengaku siapa? Tidak ada ya. Kalau merasa tidak nyaman, ya itu sudah masuk kategori pelecehan. Kemudian menyentuh bagian tubuh tanpa izin dan menunjukkan materi pornografi, ya. Jadi hal-hal sederhana ini, tapi kita harus tahu, ya. Kita harus menyampaikan bahwa ini loh kategorinya, ini loh batas-batas yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, seperti itu, ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau kita nanti Ibu sebentar menjelaskan, kemudian jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ya, tidak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada juga. Tidak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke materi yang terakhir. Nah, materi yang terakhir itu adalah pemerkosaan. Pemerkosaan itu adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan melalui ancaman, apalagi kekerasan, kemudian pemaksaan, ya. Nah, dalam praktik pelayanan kesehatan, korban pemerkosaan itu membutuhkan penanganan yang tepat, aman, dan menghormati martabat korban. Jadi di sini tugasnya bidan apa terhadap kasus pemerkosaan? Memberikan dukungan kepada korban. Memberikan dukungan. Ingat, korban pemerkosaan itu biasanya dia tidak mau melapor. Kenapa dia tidak mau melapor? Satu, takut. Kedua, malu, betul ya.
Jadi bagaimana kita di sini hadir bidan sebagai sahabat perempuan membuat korban merasa aman, ya, supaya mau bercerita, mau melaporkan, karena ini tinggi sekali kasus kejadian ini ya. Dan parahnya lagi, pelakunya bukan dari orang-orang yang jauh, tetapi kebanyakan pelakunya itu adalah orang-orang terdekat. Misalnya, siapa yang biasa melakukan, bukan yang biasa, yang kita pernah dengar di masyarakat itu? Guru. Bisa paman, Guru. lebih parahnya lagi siapa? Ayah sendiri. Ya, jadi banyak kasusnya. Bahkan di Makassar ini banyak. Cuma ada yang terekspos, ada yang tidak. Karena begitu, korban ada yang mau melapor, ada juga yang memilih untuk diam. Makanya itu, laki-laki dan perempuan itu, walaupun kita satu darah, memang harus ada batas-batasan. Ketika korban sudah merasa tidak nyaman, kemana dia akan pergi? Kepada orang yang dipercaya. Makanya di sini bidan hadir, ya, untuk memberikan dukungan. Ingat, mereka itu adalah korban, bukan pelaku. Mereka itu harus dilindungi, ya. Selain tadi sebagai memposisikan diri bidannya memberikan dukungan, apalagi yang bidan berikan di sini perannya? Bidan berkolaborasi, ya, dengan dokter, misalnya dalam pemberian pil KB, ya, ada namanya pil kondar. Apa kondar? Kontrasepsi darurat. Kapan diminum kondar? Setelah melakukan hubungan seksual. Itu yang diminum supaya apa? Supaya tidak terjadi kehamilan. Dan makanya bidan di sini hadir salah satunya tadi. Selain memberikan penanganan psikisnya, ya, selain hadir sebagai sahabat, juga memberikan penanganan yang merupakan wewenang kita, memberikan kondar, ya. Baik, dari materi yang sudah Ibu bawakan, ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan tenaga kesehatan ketika menerima korban pemerkosaan di fasilitas pelayanan kesehatan? Baik, bagus sekali pertanyaannya dari Ananda Wulan, ya. Apa yang harus pertama kali kita lakukan sebagai seorang bidan ketika kita mendapati ada pasien yang mengaku dirinya bahwa dia adalah korban pemerkosaan? Ingat yang tadi Ibu bilang, ya, yang poin pertama itu adalah kita harus memastikan bahwa pasien merasa aman, tidak melakukan diskriminasi. Pasien itu akan lebih tertutup kalau seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita memberikan kenyamanan agar pasien bisa bercerita secara detail. Kemudian apalagi? Kita pastikan menjaga kerahasiaan. Kemudian apalagi? Pastikan kita bisa menjadi apa? Pastikan kita bisa menjadi wadah kita. Pastikan kita bisa menjadi tempat yang dipercaya oleh pasien. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Semua sudah jelas ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Karena semua sudah jelas, untuk pertemuan selanjutnya kita nanti buat kelompok, ya. Jadi nanti ada tugas, kita buat kelompok-kelompok kecil. Satu kelompok terdiri dari 2-3 orang. Nanti tugasnya Ibu kirim detailnya lewat chat saja oleh si pennya. Kemudian minggu depan kita presentasikan, kita membahas dari kelompok-kelompok kecil itu, ya, kita diskusi kelompok. Oke? Baik. Karena waktu juga sudah habis, ya, waktunya sudah selesai. Sekarang mari kita mengakhiri pertemuan ini, ya, dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.